Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Amel. Perkenalkan, saya bidan praktik Pia. Saya yang bertugas pada sore hari ini. Ibu kunjungan awal nih? Nggih, Ibu. Nah, dalam pemeriksaan kehamilan kunjungan pertama atau awal, jadinya saya sebagai bidan harus membutuhkan kajian riwayat kesehatan Ibu dan data yang lengkap. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Baik, saya mulai dari nama data Ibu dan suami Ibu dulu Nggih, ya. Ibu. Siapa nama Ibu tadi? Amalina Nisih nama panjangnya, Ibu. Alamatnya Jaben. berapa umurnya Ibu? 21 tahun. Dan kalau boleh tahu agamanya? Islam. Pendidikan terakhirnya? S1. Pekerjaan sehari-hari? Kantor, Ibu. Pegawai kantor. Nama suaminya Ibu? Hadi. Alamatnya? Sama, Ibu, Jaben. Umur suaminya berapa? 23 tahun. Pendidikan terakhir suaminya? S1. Pekerjaan sehari-hari suaminya Ibu? Perawat. Baik, saya akan mengkaji riwayat sosial ekonominya Ibu. Nggih, Ibu. Status perkawinannya menikah ya Ibu? Nggih. Lama menikah Sudah 1 tahun. Bahasa yang digunakan sehari-hari bahasa apa Ibu? Campur, Ibu. Kalau di rumah pakai bahasa Sasak, tapi kalau di luar itu pakai bahasa Indonesia. Ibu ada pernah merokok atau mengonsumsi alkohol enggak? Tidak pernah, Ibu. Dukungan selama hamil, apakah suami Ibu mendukung? Nggih, Ibu, sangat mendukung, apalagi nih kehamilan yang pertama. Status kesehatan suaminya Ibu sehat ya, nggak ada Nggih. penyakit? Nggih, Ibu. Ibu pernah disuntikkan di tangan nggak? Nggih, Ibu, pernah pas baru pertama pemeriksaan pas jadi cacing gitu, dulu. Beban kerja atau kegiatan sehari-harinya apa Ibu? Paling kalau beban kerja di rumah, beresin rumah. Terus kalau di luar, kerja gitu, kantoran. Pengambilan keputusan dalam keluarga siapa Ibu? Suami, Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu hubungan seks selama kehamilan berapa kali? Dulu itu, Ibu, saya enggak pernah, tapi sekarang memasuki usia trimester kedua, jadinya 1 kali seminggu, Ibu. Rencana tempat persalinan yang Ibu inginkan di mana? Kalau bisa di puskesmas, Ibu. Ibu, keluarga Ibu ada riwayat penyakit hipertensi enggak? Tidak ada, Ibu. Kalau diabetes? Enggak ada. Dari keluarga Ibu ada riwayat keturunan kembar? Enggak ada itu juga, Ibu. Ada nggak riwayat alergi pada keluarganya Ibu? Yang saya tahu itu, Ibu, suami saya kalau misalkan dia makan yang berbau laut itu langsung lah dia gatal-gatal. Di keluarganya ada riwayat penyakit jantung nggak? Sampai saat ini belum ada, Ibu. Enggak ada. Di keluarganya ada yang pernah kejang-kejang atau kelainan mental gitu Ibu? Enggak ada. Enggak ada, Ibu. Baik Ibu, sekarang saya akan mengkaji riwayat kesehatan Ibu. Nggih. Apa Ibu ada riwayat penyakit jantung? Tidak ada, Ibu. Hipertensi Ibu? Enggak ada, Ibu. Ibu ada riwayat diabetes? Enggak ada. Ibu pernah asma atau batuk yang berkepanjangan lebih? Enggak ada, Ibu. Paling kalau batuk cuma sehari 2 hari baru sembuh gitu. Ibu ada riwayat penyakit ginjal nggak? Tidak ada. Ibu ada riwayat alergi? Tidak ada, Ibu.
Ibu ada mengonsumsi obat-obatan nggak seperti jamu itu? Tidak ada ibu. Paling yang saya konsumsi itu obat-obatan yang dikasih oleh di rumah sakit atau di puskesmas. Ibu pas pemeriksaan awal pas dari chatting apakah ada yang positif AIDS atau HIV? Tidak ada ibu, semuanya negatif kemarin pas pemeriksaan. Ibu apa ada luka atau pembengkakan di daerah sensitifnya? Tidak ada ibu. Kalau ibu berkemih atau kencing, buang air kecil, apa ada rasa nyeri? Tidak ada ibu. Ibu pernah diare yang berkelanjutan? Tidak pernah, paling kalau diare itu paling sehari 2 hari gitu. Ibu pernah melakukan operasi atau luka pada daerah vagina gitu? Tidak pernah ibu. Ibu pernah transfusi darah? Tidak pernah. Tidak pernah. Ibu pas USG apakah ada kelainan pada bagian tubuh ibu atau kandungan ibu? Tidak ada ibu, semuanya kemarin baik. Umur berapa usia ibu haid? Dulu itu sekitar kelas 3 SMP ibu, sekitar 14-15 tahun. Siklus menstruasi ibu lancar? Nggih, lancar ibu. Jumlah darah ibu banyak atau gimana? Paling sehari itu 2-3 kali ganti pembalut. Pas menstruasi ibu rasain sakit enggak? Iya ibu, tapi nyerinya itu tidak terlalu lama, paling nyerinya itu di hari pertama, di hari kedua aja. Ibu pernah menggunakan kontrasepsi? Kemarin ibu pas pertama kali kawin itu, pas awal-awalnya itu pernah suntik KB, tapi berlangsung 3 bulan langsung tidak suntik lagi. Alasan berhentinya karena ingin punya keturunan ibu. HPHT haid pertama terakhirnya ibu kapan? Dulu itu sekitar bulan Januari bu, sekitar tanggal 17 Januari 2023 yang kemarin. Ibu udah ngerasain gerakan janinnya? Nggih ibu, kemarin pernah ngerasain sekitar usia 4 bulan kehamilan mungkin itu bu. Jika sudah merasakannya, ibu berapa kali dalam 12 jam terakhir? Kalau 24 jam terakhir? Kalau dihitung ibu, saya nggak hitung, tapi aktif dia, apalagi pas istirahat, apalagi pas waktu malam itu aktif dia geraknya. Obat yang dikonsumsi ada ibu, termasuk tablet FE? Mungkin ada. Kalau tablet FE kemarin pas dikasih pas ke dokter, tapi cuma 1 tablet gitu. Selama hamil ada nggak khawatiran khususnya ibu? Ada ibu, karena kan ini baru kehamilan pertama, jadinya kayak rasa takut tidak bisa lahir normal atau keguguran gitu. Ibu, karena ini kehamilan pertama, jadi saya tidak menanyakan riwayat kehamilan yang lalu. Ibu. Ibu berapa kali ibu makan sebelum dan sesudahnya hamil? Dulu itu sebelum hamil 3 kali sehari bu, tapi sekarang selama hamil paling 2 kali sehari. Apalagi pas baru-baru hamil itu paling 1 kali sehari gitu, soalnya nggak bisa masuk karena mau muntah juga ibu. Ibu, apa ibu sering mengonsumsi makanan non-food seperti pizza gitu? Nggak pernah ibu, tapi terkadang kalau emang lagi pengen terkadang beli juga ibu. Apa ibu sering mengalami gejala seperti kelelahan, sakit kepala gitu? Kalau kelelahan sering ibu, karena kan pas pulang kantor itu sangat lelah ibu ya, jadinya
Itu yang membuat saya pusing juga, jadinya kelelahan itu kayak setiap hari gitu Ibu. Kalau menurut Ibu berapa usia kehamilannya Ibu? Sekitar 6 bulan Ibu, 5 bulan. Jadi Ibu, yang saya temukan usia kehamilan Ibu 21 sampai 22 minggu. Terus hari tafsiran persalinannya tanggal 24 bulan 10 2023. Baik Ibu, sebelum saya melanjutkan, apa ada yang Ibu tanyakan? Untuk pemeriksaannya lama atau tidak Ibu? Jadi kan karena ini pemeriksaan awal Ibu, jadi harus banyak nanti yang kita periksa. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya menjelaskan dulu apa yang akan saya periksa Ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki Ibu. Dan saya akan melakukan pemeriksaan di kondisi kandungan Ibu, kesejahteraan janinnya. Sebelum melakukan pemeriksaan, apakah Ibu mau kencing dulu atau buang air kecil? Udah tadi Bu, pas sebelum kesini sempat buang air kecil. Sekarang lagi nggak pengen ke kamar mandi. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Mari Bu. Ibu. Ibu, saya periksa lilanya ya. Jadi Ibu. Di sini lila Ibu 23 cm. Iya Ibu. Ibu bisa tidur? Iya bisa Ibu. Ibu, sebelumnya kita akan memeriksa TTP atau tanda-tanda vital Ibu. Iya Ibu. Ibu bisa taruh di ketiaknya. Tangannya Ibu. Tekanan darah Ibu 110/80. Jadi Ibu 80 kali per menit. Ibu, boleh saya lihat termometernya? Suhu Ibu 36 derajat. Normal itu Ibu? Iya, normal. Baik Ibu, saya akan memulai pemeriksaan fisik dari ujung kepala Ibu sampai ujung kaki Ibu. Iya Ibu. Apa boleh saya membuka jilbabnya? Kalau bisa boleh nggak dibuka Ibu? Baik, kalau begitu boleh saya tanya Ibu ya. Iya. Rambut Ibu lurus atau keriting? Lurus Ibu. Ibu ada ketombe atau tidak? Kadang ada, kalau tergantung samponya Ibu. Kalau emang nggak bagus samponya, kadang ketombe juga. Sekarang Ibu sudah keramas? Sudah Ibu. Rambut Ibu sering rontok enggak? Kadang rontok Ibu, tapi enggak terlalu banyak rontoknya. Sekarang saya pemeriksaan wajah ya. Iya Ibu. Di sini saya lihat tidak ada plasma gravidarum. Sekarang saya inspeksi ya. Iya Bu. Permisi Bu. Tidak ada udim. Di muka Ibu tidak ada udim atau pembengkakan. Iya. Ibu bisa ada patas? Iya Bu.
Konjungtiva ibu merah muda, berarti tidak ada anemia. Ibu ada bawah. Sklera ibu putih, tidak menguning. Ibu. Di sini saya lihat bibir ibu tidak kering, bibir ibu lembab. Ibu boleh buka mulutnya. Ibu. Nah, di sini rahang ibu tidak pucat dan lidah ibu juga tidak pucat. Gigi ibu tidak ada lesi dan tidak ada kerusakan. Ibu. Boleh saya raba lehernya ibu? Ibu. Ibu bisa menelan? Di sini tidak ada pembesaran tiroid. Ibu bisa hadap samping. Ibu. Di sini juga tidak ada kelenjar limfe. Di sini juga tidak ada vena jugularis. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan payudara pada ibu. Pemeriksaan payudara ini untuk mendeteksi secara dini adanya masalah atau kelainan pada payudara ibu, misalnya pada puting yang tenggelam atau masuk, harus diatasi secara dini agar tidak mengganggu persiapan ASI atau persiapan menyusui. Baik ibu, apakah ibu bersedia? Baik ibu. Apakah ibu bisa mengangkat tangannya? Ini sih ibu, saya buka pakaiannya. Kalau diinfeksi, bentuk dan ukurannya sudah sama, tidak ada terjadi ketidaknormalan. Kemudian saya infeksi juga ke simetrisan puting, simetris juga ya ibu, tidak ada masalah. Dan di sini juga terjadi hiperpigmentasi atau terjadi pembesaran areola atau bagian payudara ibu yang hitam. Ini merupakan hal yang wajar, tidak perlu dikhawatirkan karena pada masa kehamilan akan terjadi fase perubahan, salah satunya hiperpigmentasi pada payudara. Baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksa payudara ibu, apakah ada benjolan atau kerutan pada payudara. Di sini tidak ada benjolan atau kerutan pada payudara ibu. Kemudian saya akan mengecek bagian payudara ibu, apakah ada pengeluaran ASI atau belum. Di sini masih belum ada pengeluaran ASI. Pengeluaran ASI karena masih belum sesuai usia kehamilan ibu. Baik ibu, pemeriksaan payudara sudah selesai. Kemudian saya lanjut untuk memeriksa bagian abdomen ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa tangan ibu. Permisi bu. Ibu apa tidak sakit? Tidak ibu. Ibu bisa menggenggam tangannya. Kembali kena nih. Kan udah odem ya. Odem. Terus ini tekan ini cepat dia balik, berarti itu tidak kekurangan darah ya. Ibu coba bisa menggenggam, nyeri sakit atau tidak ibu? Selanjutnya saya akan memeriksa tangan ibu. Ini ibu. Permisi bu. Nah di sini tidak ada udim. Di sini juga cepat dia balik, berarti ibu tidak kekurangan darah. Begitu juga tangan kanan ibu. Ibu bisa digenggam tangannya. Apa terasa nyeri atau sakit? Tidak ibu. Ibu bisa hadap samping. Ibu. Baik, di sini bu, saya lihat tidak ada kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis. Permisi bu. Ibu apakah sakit? Tidak ibu. Di sini berarti ibu tidak ada penyakit ginjal. Baik ibu.
Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Ibu. Permisi Ibu. Di sini tidak ada bekas luka operasi. Saya akan mulai meraba perut Ibu, yaitu leopard 1 untuk menentukan bagian teratas dari perut Ibu. Di sini terasa bulat, keras, melenting, yaitu kepala. Tinggi pundus uteri Ibu 22. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan leopard 2 untuk menentukan bagian apa yang ada di kanan dan kiri perut Ibu. Nah, di sini teraba kosong dan lunak, berarti bagian ekstremitas janin Ibu. Dan di sini teraba keras seperti papan, berarti bagian punggung dari janin Ibu, berarti buka. Saya akan melakukan leopard 3, yaitu untuk menentukan bagian terendah perut Ibu. Nah, di sini teraba bulat, lunak, tidak melenting, berarti bokong. Kemudian saya akan mendengarkan denyut jantung janin Ibu. Ibu bisa meluruskan kaki. Baik, di sini saya mendapatkan hasil 132, di mana irama janin Ibu sudah teratur dan perkembangan janin Ibu sudah baik. Kemudian saya akan memeriksa bagian ekstremitas bawah Ibu atau kaki Ibu. Di sini juga tidak ada udim, begitupun jari-jari Ibu. Pemeriksaannya sudah selesai. Sekarang kita akan memeriksa refleks patella. Ibu bisa bangun. Ibu hadap kiri dulu ya, terus bangun. Ibu, setelah kita melakukan pemeriksaan, Ibu tergolong pada kategori normal ya Ibu. Berat badan Ibu juga kenaikan BB-nya sangat baik. Ibu bisa diusahakan ya untuk bisa menaikkan BB Ibu lagi. Dari pemeriksaan juga Ibu tidak ditemukan komplikasi atau masalah pada Ibu ya. Selama kunjungan dan juga pemeriksaan, tekanan darah Ibu juga masih normal, 110/80, dan suhunya 36 derajat. Dan respirasinya 20 kali per menit. Dan nadinya 80 kali per menit. Dan juga pemeriksaan keseluruhannya juga bagus ya Ibu. Baik Ibu, dan janin Ibu hanya saja Ibu mengeluh sering pusing dan lelah. Nah, cara mengatasi keluhan Ibu itu dengan cara Ibu jangan terlalu sering mengangkat beban-beban berat dan jangan terlalu banyak beraktivitas. Dan Ibu harus sering istirahat ya. Juga tidurnya yang teratur. Kalau bisa siang itu kurang lebih 2 jam dan malam kurang lebih 7 jam. Ibu juga harus sering minum air putih, dan nanti saya akan kasih Ibu tablet FE agar Ibu tidak sering merasakan pusing dan juga cairan Ibu terpenuhi. Ibu nanti sering mengonsumsi tablet FE ya, agar tidak kekurangan darah. Dan bila perlu Ibu juga mengonsumsi asam folat, di mana asam folat ini membentuk plasenta, menurunkan risiko preeklamsia atau parah darah tinggi atau keracunan dalam kandungan, mengoptimalkan produksi sel darah merah. Kemudian Ibu tadi kan Ibu hanya mendapatkan imunisasi TT, jadi Ibu nantinya harus mendapatkan imunisasi TT kembali ya. Jadi Bu, ini kan kunjungan awal. Ibu saya kasih buku KIA ya. Ibu nanti kalau bisa Ibu contran di sini ya. Setiap hari kalau Ibu minum tablet FE, biar nanti pas kunjungan ulang saya bisa tahu berapa kali Ibu sudah meminum tablet FE.
Nanti saya bawa pas kunjungan ulang lagi nih Bu. Iya. Ibu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu bisa pulang. Ibu jaga kesehatan. Iya Bu. Mari Ibu Bidan. Hati-hati Bu. Iya.